Ketika bumi sedang tidak baik-baik saja, disitulah iman dan juga harapan diuji. Di sini, di Sumatera, bencana meninggalkan luka, namun iman umat tetap berdiri. Disinilah gereja dipanggil, hadir, mendengarkan, dan berjalan bersama mereka yang menderita. Bencana ini bukan sekedar peristiwa alam. Ia adalah krisis kemanusiaan. Rumah hilang, mata pencaharian terputus, dan martabat manusia terancam. Dalam situasi ini, umat tidak hanya membutuhkan bantuan, tetapi penguatan bahwa mereka tidak sendirian. Caritas Indonesia bersama Caritas Keuskupan Sibolga menjawab panggilan Injil, melayani Kristus dalam diri mereka yang menderita. Bantuan darurat, pendampingan pastoral, dan upaya pemulihan dilakukan agar umat dapat bangkit dengan bermartabat. Kunjungan para gembala adalah tanda nyata kehadiran Gereja Universal. Mereka datang bukan hanya melihat, tetapi menyentuh dan menyembuhkan luka umat, mendengarkan, mendoakan, dan meneguhkan. Baru saja Gereja Katolik mengadakan Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang menganjurkan kita untuk mendirikan gereja sebagai rumah sakit lapangan. Dan inilah rumah sakit lapangan, tempat konkret, dan bahkan di sini ada dapur lapangan dan sinode lapangan di sini. Justru kebersamaan kemanusiaan ini terbentuk dalam solidaritas dan pengembalaan para uskup seluruh Indonesia. Maka para uskup seluruh Indonesia juga menyampaikan bela rasa berkat dari kardinal, bahkan Paus Leo ke-14 juga secara khusus menyampaikan bela rasa dan kedekatannya dengan para saudara-saudari yang terkena dampak. Bahkan sebagai ungkapan konkret, Bapak Suci Leo ke-14 memberikan bantuan materi, uang untuk menopang perjalanan pertolongan bantuan rumah sakit dapur lapangan di Tanah Bolon ini. Saudara-saudara yang terkasih, kami Yayasan Caritas Indonesia memastikan bahwa bantuan-bantuan yang diterima sampai kepada saudara-saudara kita yang terdampak di sini menjamin dengan pelayanan dan pelaksanaan dari bantuan itu kepada mereka. Romo Freddy sebagai Direktur Caritas Indonesia dengan stafnya menjamin itu mulai dari verifikasi, kemudian proposal, dan pelaksanaan serta evaluasi dan juga refleksi. Karena ini adalah sebuah, bukan hanya soal bantuan sosial, tetapi adalah bantuan kemanusiaan supaya hidup semua orang, bukan hanya yang terdampak, tetapi kita semua, baik juga relawan maupun masyarakat,
semakin sejahtera, semakin bermartabat, dan semakin mau menjadi wajah sosial gereja. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Uskup Monsinyur Anton, Monsinyur Yono menyapa kita sekalian, salam Caritas. Salam saudara, salam tangguh. Caritas Indonesia berkomitmen pada pelayanan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada yang paling rentan. Dukungan para donatur dan mitra memungkinkan pemulihan berkelanjutan, bukan hanya membangun kembali rumah, tetapi juga harapan. Bersama dengan Bapak Uskup Pius, Bapak Romo Freddy, Romo Steve, dan Romo Dam dari JRS, kami mendukung dan mendoakan serta memberi berkat kepada para pelayan, saudara-saudari pelayan relawan di tengah masyarakat dan umat yang membantu para saudara-saudari kita yang terdampak bencana. Ada barang, ada dana, tanpa relawan tidak mungkin jadi. Justru relawan inilah yang memungkinkan dana, barang, makanan, segala kebutuhan itu bisa sampai dan menyentuh pada orang-orang yang dibutuhkan. Maka terima kasih kepada teman-teman relawan, maju terus, jaga kesehatan. Karena kalau saudara-saudara sakit, siapa lagi yang menyalurkan dana? Ya, saudara ya. Maka jaga kesehatan walaupun lelah, kurang tidur, ya banyak tenaga, tapi jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa. Teruskan bela rasa kita selalu berdoa, kita memberkati saudara-saudari yang berjuang. Dan gunakanlah sebagai kesempatan pelayanan ini berjumpa dengan Kristus dalam diri saudara-saudari kita yang membutuhkan, hingga mereka mengalami sukacita, mengalami kehadiran Yesus melalui perkataan, perbuatan, dan pelayanan teman-teman relawan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam Caritas. Salam Caritas. Mari berjalan bersama mereka yang terluka. Bersama Caritas Indonesia, kita wujudkan gereja yang hadir, peduli, dan setia pada panggilan kasih. Caritas Indonesia.